Shalom saudara, puji Tuhan boleh berkumpul lagi kita sama-sama di sini untuk menyaksikan video dari PLTC. Nah, saudara, saya bersyukur sekali bisa menyampaikan satu buah khotbah pada saat ini untuk kita semua. Sebelum lebih lanjut, pernah nggak saudara pergi ke suatu tempat di mana di situ banyak orang untuk melihat suatu pertunjukan yang ada di depan? Contoh mungkin presiden datang atau mungkin nonton konser. Apapun itu yang mengundang khalayak ramai untuk berkumpul di situ dan saudara berdesak-desakan di tengah-tengah mereka. Tentunya itu sesuatu yang gak enak karena harus bersenggolan satu sama lain. Dan tentunya untuk kita bisa berdesak-desakan, berbondong-bondong, bersebelahan dengan orang, kita harus memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Maksudnya supaya bisa kita berdiri dan kita melihat apa yang ada di depan. Nah, tapi saudara, ada satu kisah di Alkitab di mana seorang perempuan yang sakit pendarahan, tapi dia bisa ikut berbondong-bondong dan dia ingin menjamah Tuhan Yesus. Mari kita lihat ceritanya di dalam Markus pasal kelima ayat 24 sampai 34. Di sini tertulis, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, saudara, jadi pada saat itu perempuan ini sedang mengalami yang namanya sakit pendarahan. Dan di Alkitab sendiri dicatat sudah 12 tahun ya. Nah, kalau dalam dunia medis yang dialami oleh wanita pada saat dia mengalami datang bulan, namun itu hanya 5-7 hari. Dan dalam masa 5-7 hari ada perempuan mungkin yang bisa tidak terjadi apa-apa, sehat-sehat saja. Ada juga yang mengalami lemas fisiknya, tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Nah, kalau perempuan ini 12 tahun lamanya, itu sungguh sangat menyiksa dia ya. Karena sebagai perempuan saya juga bisa merasakan kalau dalam waktu 1 bulan saja itu terus-terusan darah itu mengalir keluar, itu tentunya akan mengalami kelemahan tubuh. Nah, saudara, di sini apa yang membuat perempuan ini bisa menjamah Tuhan Yesus ya? Nah, karena dia ingin sembuh, karena dia ingin berubah, dan dia ingin ada perubahan di dalam dirinya, tidak ingin berlama-lama lagi sakit. Nah, mari kita lihat apa yang telah perempuan ini lakukan sepanjang hidupnya. Di ayat 26 ditulis bahwa ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib. Pada saat itu dia datang ke tabib-tabib, mungkin kalau zaman sekarang ke dokter yang paling hebat sekalipun, tapi justru tidak membawa perubahan di dalam hidupnya, tidak membawa perubahan di dalam kesehatannya, yang ada malah makin memburuk. Kalau kita lihat di 26, namun sama sekali tidak ada faedahnya,
malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, dia sudah pergi ke berbagai orang-orang pintar, orang-orang hebat yang expert dalam bidangnya, tapi perempuan ini tidak mengalami kesembuhan. Nah, sama juga seperti kita ya. Mungkin kita udah pergi ke teman kita yang bisa menolong hidup kita di dalam kesusahan dan apa yang tidak bisa kita buat, tapi ya nggak ada hasilnya, nggak ada yang bisa menolong hidup kita dengan benar. Tapi apa yang beda dari perempuan ini, di ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Nah, jadi perempuan ini mendengar tentang Yesus. Jadi kalau perempuan ini mulai mendengar tentang Yesus, kita lanjut baca, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, jadi ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, kemudian dia langsung bertindak. Apa yang dia lakukan? Dia mulai mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada tindakan yang perempuan ini lakukan, karena ketika pada saat itu dia memutuskan, oke, saya harus berubah. Saya tidak mau lagi lama-lama dalam penderitaan saya. Mungkin di tengah-tengah kondisi itu dia udah drop sekali, udah nggak ada tenaga lagi, dokter udah nggak ada yang bisa menyembuhkan dia, nggak ada lagi, karena udah putus asa, kehilangan harapan, udah nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Dia mendengar tentang Yesus. Nah, dan dia mulai bertindak. Nah, saudara, di sini ini poin yang penting. Ibu ini mulai bertindak ketika dia mendengar tentang Yesus. Jadi dia memutuskan untuk saya ingin menjamah jubah orang ini. Karena apa yang dikatakannya di ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu katanya. Jadi ada yang dia perkatakan. Jadi setelah dia dengar tentang Yesus, dia mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Dia mulai bertindak. Dia mulai bertindak mendekati Yesus. Nah, saudara, dari kisah ini, perempuan ini sangat luar biasa. Karena walaupun dia 12 tahun sudah menderita, namun ketika dia mendengar tentang Yesus, ada tindakan yang dia lakukan, ada yang dia perkatakan, dan dia percaya bahwa hidupnya akan berubah jika dia menjamah Yesus, menjamah jubah Yesus. Nah, saudara, apa yang selama ini menjadi keinginan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara selama ini? Mari kita bawa ke dalam Tuhan. Kita mencari Tuhan langsung. Kita bukan mencari manusia yang mungkin terbatas seperti tabib-tabib yang ditemuinya justru makin memburuk. Mungkin saudara sudah mengalami banyak sekali kerugian di masa-masa seperti ini. Saudara sudah menjual habis semuanya, udah nggak ada yang tersisa, ataupun harta saudara mulai berkurang sedikit demi sedikit. It's okay, nggak apa-apa. Kita bawa itu kepada Tuhan. Kita mulai memperkatakan firman perkataan baik, apa yang telah kita dengar firman hari ini, ya kita lakukan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi, dia memutuskan untuk berubah. Pada saat itu juga dia memutuskan untuk mengambil satu tindakan, karena tidak ada gunanya jika kita hanya mendengar saja, termasuk firman yang sedang disampaikan. Tidak ada guna jika kita setelah mendengar berlalu begitu saja, tidak ada tindakan yang kita lakukan. Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada terjadi kesembuhan atau perubahan yang saudara inginkan di dalam hidup saudara. Nah, mari saudara mulai mengambil satu tindakan untuk bisa merubah tindakan saudara. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber kasih karunia. Ada jamahan yang luar biasa kalau Tuhan bisa menjamah hidup saudara. Dan seperti kita, Tuhan berikan kita Alkitab untuk kita baca, untuk kita renungkan. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya, sudah menebus dosa-dosa setiap kita, sehingga kita ini dilayakkan menjadi anaknya juga. Dan kalau kita anak Tuhan, apapun yang sedang kita gumulkan, kita berdoa sama Tuhan, bicara sama Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu bisa sanggup untuk menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang hari ini bisa saya sampaikan untuk kita semua. Saya percaya teman-teman di rumah dimanapun berada selalu di dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan terus memberkati dan menyertai saudara semua.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.